wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tiara Radinska Deanda, SSN MDS, dosen tetap di Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Telkom di Bandung. Melalui kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Konsep Visual Karakter Desain, yang juga merupakan bidang keahlian saya. Dalam mata kuliah pilihan program studi S1 Desain Komunikasi Visual ini, mahasiswa mempelajari ruang lingkup proses dan tahapan konsep visual sebagai produk multimedia, mengembangkan kemampuan individu dalam memvisualisasikan cerita menjadi konsep berupa desain karakter, palet warna, dan propertinya dengan menggunakan aspek kultural Nusantara. Pertimbangan prinsip elemen, proses, dan nilai estetika digunakan untuk menghasilkan artbook konsep visual. Konsep visual diharapkan menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan kemampuan riset dan mengolah visual sebagai upaya solusi melalui media digital yang nantinya dapat selalu mengikuti perkembangan industri. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dan luaran dari mata kuliah adalah perancangan karya desain konsep visual yang kemudian disusun menjadi sebuah artbook yang bisa memiliki haki. Adapun program Learning Outcome atau PLO yang telah dirumuskan dan divalidasi oleh Prodi dan tim kurikulum DKV, meliputi PLO 9 mampu merancang dan menciptakan aset visual dan atau audiovisual menggunakan teknologi untuk media desain komunikasi visual. Dan PLO 10 mampu merencanakan dan membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual melalui riset dan analisis multidisiplin. Dan Course Learning Outcome atau CLO yang diharapkan meliputi CLO 1 mampu merancang aset visual menggunakan teknologi untuk media desain komunikasi visual. CLO 2 mampu menciptakan aset visual untuk media desain komunikasi visual. CLO 3 mampu merencanakan perancangan konsep karya media komunikasi visual melalui riset dan analisis multidisiplin. CLO 4 mampu membuat konsep perancangan karya media komunikasi visual. Komponen pembelajaran, terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment. 1. Delivery, materi dan rencana pembelajaran atau RPS, disediakan melalui platform Learning Management System atau LMS, Universitas Telkom, dan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, serta daring untuk menunjang pemahaman mahasiswa. Media yang digunakan mencakup slide presentasi seperti PowerPoint atau Canva, eksplorasi visual, dan kuis. Interaksi terjadi secara aktif antara dosen dan mahasiswa dalam sesi pembelajaran dan asistensi tugas. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah small group discussion, discovery learning, dan praktik secara langsung. Assessment, evaluasi dilakukan melalui asesmen formatif seperti kuis dan tugas individu, penilaian sikap selama proses asistensi, serta penilaian akhir yang diwujudkan dalam bentuk proyek besar atau tugas utama. Lalu ada referensi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran berasal dari buku terkait konsep visual desain karakter dan publikasi hasil riset pribadi saya, serta jurnal ilmiah dan media digital yang relevan. Sebagai penutup, berikut tersedia video pembelajaran blended learning untuk pertemuan kelima dengan topik turnaround, expression, dan gesture dalam konsep visual. Oke, selamat sore ya teman-teman. Kita kelas online-nya ini jam 3. Saya yakin kalian sebenarnya udah pada ngantuk. Tadi pada habis makan kan ya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya juga sebenarnya ngantuk, cuman mari kita lanjutkan kelas. Tadi kan sebelumnya udah ada matkul-matkul sebelum kelas saya ya. Cuma kalau kelas saya mungkin kita bakal bahas yang kemarin, ini mungkin nanti si matkulnya ini lebih ke, materinya ini mungkin lebih ke reminder sama tugas kalian yang kemarin, yang terakhir. Ini kita bicara soal ekspresi sama gestur ya, ini lebih ke reminder lagi, karena abis ini kita bakal lihat contoh punya cutting, abis itu kita asistensi, kemungkinan cukup untuk 1 atau 2 karya. Nah ini teman-teman mangga ya, mau nanya, mau komen juga boleh karya teman-temannya. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Kelihatan teman-teman? Oke. Selamat datang di minggu ke-5 atau minggu 6 ya, saya lupa. Kita bahas soal 2 hal di sini, ekspresi, gestur, dan turnaround. Itu 3 hal ya, ekspresi, gestur, dan turnaround. Ini saya bakal bahas tentang turnaround dulu, baru kita bahas soal ekspresi sama gestur. Ini sebenarnya nanti di minggu 8 bakal kalian kumpulin finalnya. Cuma kalau saya lihat progresnya kemarin kan udah banyak yang bikin ya sebenarnya.
untuk ekspresi sama gestur, tapi kita masih ada 1 minggu lagi untuk penyelesaian finalisasi. Karena nanti minggu berikutnya bakal materi soal properties. Oke, kita mulai aja. Karena ini kelas reminder ya, ada yang inget turnaround apa? Itu Bu, yang karakter tampak depan, tampak samping, tampak belakangnya yang kayak gitu-gitu. Betul sekali, turnaround namanya juga turnaround-nya diputer gitu karakternya. Jadi kebutuhan turnaround itu banyak. Kita lihat dulu. Turnaround itu apa sih? Turnaround itu membantu gimana penampilan karakter ketika dia menghadapi arah yang berbeda saat beraksi atau berpose. Ini sangat berguna saat karakternya itu di macem-macemin ya, mau nanti ditudikan atau mau ditridikan, karena takutnya nih kalau nggak ada turnaround-nya, takutnya nanti salah desain. Oke, ada beberapa jenis ya. Ada 3 point. 3 point itu yang paling standar. Ada 5 point sama ada T-figure atau T-pose kalau misalkan di game atau animasi. Yang paling standar dipakai itu yang pertama ada 3 point. Kita lihat ya. Kalau 3 point ini biasa digunakan untuk keperluan komik. Ini biasanya either 3 point atau 4 point ya. Karena biasanya takutnya si desain karakternya itu kanan sama kirinya asimetris. Jadi yang penting adalah depan, belakang, kanan ataupun kiri. Kalau misalkan kanan atau kirinya sama ya alhamdulillah ya. Cuma kalau misalkan ternyata kanan kirinya berbeda, nah itu mungkin harus ditambahkan lagi 1 poin lagi. Ini adalah yang paling standar. Mau kalian bikin si konsep visual karakter ini untuk apapun, ini tetap yang paling standar. Harus ada 3, minimal 3. Setelah 3 point ada T-figure. T-figure ini biasanya sama digunakan untuk keperluan komik. Tapi kalau T-figure ini biasanya bagian tangannya dipisah agar bagian sisi sampingnya, si badannya sama tungkai dan dari pinggang ke bawah itu terlihat ya. Mungkin sekilas mirip sama 3 point, tapi hanya tadinya lengan yang hilang ketika di sisi. Alasan untuk memotong lengan itu memungkinkan mereka untuk melakukan detail di sisi batang tubuh. Kayak contohnya, misalnya takut ini di celananya ada kantong atau ada senjata, atau misalkan ternyata kalau ngeliatin kulit itu ada tatonya atau ada apapun ya yang itu masuk ke dalam uh, desain keseluruhan. Ini mirip sama 3 point, cuman terpisah aja sih lengannya. Lalu ada 5 point. 5 point ini lebih detail lagi. Biasanya digunakan untuk keperluan animasi, memberikan lebih banyak informasi tentang tampilan karakter dibandingkan 3 point atau 3 figure, karena kalau misalkan 5 point ini, anggaplah tadi 3 point sama T-figure ini dicampur jadi satu. Cuman kalau 5 point ini itu 45 derajat itu ada. Jadi serong. Depan, belakang, kanan, kiri, dan serong juga. Dan itu lengannya biasanya juga dipisah saat memperlihatkan sisi karakter. Ada nggak sih selain 3 point, 5 point, sama T-figure itu? Ada, mau kalian sampai 8 point juga boleh banget. Nah, kalau yang kiri itu kira-kira 3 point, T-figure, atau 5 point? 3 point. 3 point. Kalau yang kanan, 5. 5 5 point. point. Kalau yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. hitung ya. 8 point. Oke, di sini 8 atau 9 point, jadi dia beneran nyerong depan sama nyerong belakangnya itu diliatin. Nah, ini akan lebih baik lagi kalau misalkan ternyata desain karakternya kalian bikin versi serongnya juga, gitu. Soalnya kan gini, kalau misalkan desain karakter itu banyak yang shape sama siluetnya kan berbeda ya. Misalnya kalian mau bikin karakter yang langsing sama karakter bapak-bapak buncit itu pasti beda. Jadi misalkan kalau misalnya di depan bikin karakter bapak-bapak buncit, mungkin perutnya ngelebarnya di samping gitu ya. Cuma ternyata saat kalian bikin versi serongnya, ternyata perutnya maju gitu. Nah itu sebenarnya gunanya si poin ini banyak itu untuk memperlihatkan ketebalan karakternya, dimensi karakternya. Kalau misalkan kalian bikin ibu-ibu hamil misalkan, atau misalnya kalian bikin pada nonton ini nggak? Arcane.
Nonton ya, di situ kan ada karakter namanya Victor. Ya, ingat tebalnya si Victor sama Jace kan beda ya. Kalau si Jace itu sangat bulky, berotot gitu. Sedangkan kalau kalau Victor itu amat sangat kurus krempeng gitu. Nah, itu akan sangat berguna kalau misalkan desainer karakternya itu bikinnya itu serongnya juga, versi serongnya juga. Walaupun mungkin dari sisi samping itu sudah kelihatan. Cuman alangkah lebih baik itu dibuat karena em, ada dimensinya terutama untuk keperluan animasi 3D gitu ya. Oke, tadi ada T-point, T-point, ada 3 point, 5 point, dan T-pose. Di sini ada skala. Ini saya yakin teman-teman juga sering lihat ya, skala-skala untuk karakter. Kalau misalkan skala untuk karakter ini saya pakai punya Disney. Yang punya Disney ini dia cuma pakai siluet ya, jadi nggak pakai karakternya beneran. Tapi kalau untuk kalian sih saya sarankan itu pakai karakternya yang udah jadi gitu. Nah, kalau di punya Disney itu biasanya dia siluetnya itu diwarnainnya sesuai sama perannya dia atau role-nya dia di dalam seriesnya. Jadi misalnya pakai yang hitam itu untuk main characters, yang putih untuk villain, sedangkan secondary karakternya itu pakainya yang abu-abu gitu. Jadi ini mah main opacity ya sebenarnya. Kalau kalian lihat mungkin ini gampang karena ini tahun 1937. Jadi saya rasa kalian bisa buat yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini jadi contoh yang kedua. Ini Beauty and the Beast sama sebelahnya ada Aladdin. Ini juga sama. Kalau di sini kan mereka kayaknya kurang ini ya, kurang skala sentimeternya. Kira-kira mereka masing-masing berapa sentimeter gitu. Dan ini saya yakin si Beast versi wujud monsternya sama versi pangerannya itu kan pasti beda skala juga. Nah, ini sebenarnya amat sangat pentingnya digunakan. Jadi saat kalian nanti mau bikin key arts, mau bikin karakternya di dalam sebuah background, itu nggak salah ukuran. Sampai sini oke ya, teman-teman ya? Oke. Ya, kita lanjut. Tuh. Hmm, what error. Oke. Kalau tadi ada turn around, yang ini gestures and expression. Ini saya yakin kalian juga udah pernah lihat di sebuah artbook. Gestur dan ekspresi itu apa sih? Didefinisikan sebagai tanda untuk mengkomunikasikan tindakan karakter, keadaan pikiran, dan hubungan dengan karakter lain kepada target audiens atau penonton. Ini sangat penting ya, terutama kalau misalnya bikin animasi, itu em, si karakternya itu biasanya dibuatkan vowel. Jadi bagaimana mereka membuka mulutnya huruf A, B, C, I, A, E, U, dan sebagainya. Jadi saat nanti di dubbing, itu mereka cuap-cuapnya tuh nggak salah. Oke. Kenapa sih memerlukan atau pakai keduanya gitu ya? Yang pertama, membantu mengidentifikasikan karakter melalui gerakan unik, mendefinisikan karakter untuk biar berbeda pribadiannya atau personalitinya. Kayak contohnya ya, kalau di sini saya nulisnya memutar bola mata, kayak rolling eyes gitu ya. Menunjukkan kalau dia nggak sabar, kesel, atau misalkan ternyata gesturnya itu tos-tosan gitu, high five. Kalau yang di bawah, beberapa gerakan menunjukkan ciri kepribadian. Sebaliknya, karakter yang berbeda mungkin memiliki ciri kepribadian yang sama. Kayak contohnya, smirking tuh, seringai, atau mengangkat bahu. Kalau ditempatkan di beberapa karakter tertentu, mungkin kelihatannya genit gitu ya. Atau misalkan alisnya terangkat, atau ngedip, dan sebagainya. Kalau misalnya nih, kita pakai ekspresi yang sama di dua karakter yang berbeda nih ya. Anggaplah, kalian tahu kan karakter smirking menyeringai, menyeringai sok ganteng gitu ya. Coba kita tempatkan tuh kan kalian udah punya pikiran, oke, Smirking menyeringai itu seperti ini loh gitu. Kalau kita taruh nih ekspresinya, yang satu di Naruto, yang satu di Jiraiya, beda nggak ininya, vibes kesannya? Beda. Beda kan ya, bedanya gimana? Atau satu jangan Naruto deh, masih kedeketan. Satu di Sasuke, satu lagi di Jiraiya. Terus dua-duanya Smirking, ngedip gitu. Kalian lebih suka lihat yang mana? Sasuke jelas. Iya dong, Bu. Sasuke jelas. Kenapa tuh? Ganteng, Bu. Ganteng, berarti Jiraiya nggak ganteng. Beda gantengnya, bukan untuk Oke. umur saya. Nah, kalau karakter cewek saya kurang apal ya kalau di Naruto. Cuman anggaplah si vibe yang gini bawakan.
dalam menggunakan ekspresi itu bisa kebayang gitu di dalam karakternya. Oke, ini salah satu contoh gestur ya. Kalau misalkan yang saya perlihatkan di screen, ini banyaknya menggunakan shape. Kayak contohnya shape yang besar, tapi itu kan terlihat fleksibel ya, sangat exaggeration gitu. Kayaknya mah ini buat animasi. Itu memperlihatkan dia mukul, atau misalkan ada si butler ini bowing atau nunduk, gitu. Lalu ada balerina, terus ada orang-orang yang main alat musik dan sebagainya. Jadi gestur-gesturnya itu kelihatannya mereka itu jobnya apa gitu. Walaupun di sini udah ada atribut-atribut tertentu yang dipakai. Nah, ini juga sama. Ini contoh gestur sama ekspresi. Kenal nggak yang kanan atas? Kira-kira karakter animasi apa sih yang kanan atas? Atau jangan-jangan nggak pernah nonton ini ya, Zootopia ya? Ya udah nanti nonton ya kapan-kapan. Nah, itu si gestur sama ininya. Jadi kelihatan, oh dia tuh sangat fleksibel walaupun badannya besar gitu ya. Soalnya kalau misalkan, mungkin nih teman-teman udah pernah nonton si Zootopia, si Cita ini tuh suka banget nari. Suka banget nyanyi sama nari. Jadi walaupun dia figurnya besar gitu, figurnya friendly ya di sini karena dia pakainya bulat. Tapi di sini dia fleksibel gitu. Jadi diperlihatkannya dia bisa main bola, bisa gerak-gerik dan sebagainya. Oke. Oh, maaf ya, ini kayaknya saya error terus. Oke, ini contohnya sama. Kalau yang di sebelah kanan ini Anna dari Frozen, sedangkan yang di kiri ini macam-macam ya. Di sini ada siapa ini namanya? Flynn, kalau nggak salah, di Tangled atau Rapunzel. Di sini ada Hercules dan sebagainya. Di sini juga saat si Flynn-nya berdiri, eh, apa melipat tangan, nyender dengan santai, lalu mukanya gitu gitu ya, ada smirking-smirking belagunya. Di situ pasti kalian udah bisa ngelihat kira-kira dia personalitinya kayak gimana. Jadi saat kalian membuat gestur, itu bisa dipastikan saat mereka berdiri dengan gaya apapun itu, kalian harus bisa menyampaikan kira-kira vibe-nya atau personality dari si karakternya ini seperti apa. Kalau bisa sih jangan sampai karakternya disalahpahami gitu ya. Oke, kalau ini tadi sama gestur, ini ekspresi. Nah, ini yang eh, ekspresi ini tuh kadang penyakitnya anak DKV, mereka kalau bikin ekspresi itu semuanya satu muka, tapi cuma dibedain alis, mulut, sama matanya gitu ya. Nah, kalau bisa kan sebenarnya dinamis ya, mereka dari posisi kanan, kiri, depan, belakang, atau nyerong itu bisa kelihatan bedanya, kira-kira ekspresinya seperti apa. Nah, ini sebenarnya amat sangat diperlukan, terutama untuk pembuatan animasi yang frame to frame ya. Karena kalau animasi itu kan, ingatnya 12 prinsip animasi, ada exaggeration, memperlihatkan ekspresinya bisa lebay, jadi emosi yang dirasakan oleh karakternya bisa tersampaikan dengan baik. Ini juga sama. Kalau ini Flynn ya yang tadi. Kalau yang di kanan ada yang tahu apa? Ini animasi yang sangat jadul. Saya yakin kalian nggak tahu. Nggak tahu ya. Sebenarnya saya juga lupa sih. Kalau nggak salah tuh ini animasi tahun 2000. Udah pada lahir belum 2000? Belum ya? Masih kecil. Nah, kalau yang kiri ini, Flynn, ini banyak banget ya. Walaupun mungkin kelihatannya sedikit-sedikit berbeda. Berbeda. Sedikit-sedikit sama. Cuman apa yang disampaikan sama si wajah karakternya ini semuanya sangat berbeda. Oke. Nah, kalau tadi ada ekspresi sama turn around dan sebagainya, di sini ada gestur. Ini yang mungkin pernah kalian lihat kalau misalkan kalian main game Om Yuji. Om Yuji ini punya karakter seat. Dia itu di dalamnya ada turn around. Kalau bisa kalian lihat ini sebelah kanan. Turn around-nya ini dia sudah termasuk sama properties, cuma dia memakai yang paling minimalis 3 point. Jadi cuma depan, samping, sorry, kanan kiri sama belakang. Nah, di sini dia punya properties. Nah, ini ada penjelasannya di bawah, kayak misalnya kenapa sih si karakter ini pakai
pattern-pattern tertentu itu biasanya bisa dijelaskan ya di bawah sini. Ini sayangnya saya juga tidak bisa baca ya karena kotak-kotak, nggak bisa bahasa Jepang. Terus kalau yang si gesturong ini, nah ini juga sebenarnya saat finalisasi gestur, apalagi untuk karakter-karakter yang sudah finalnya seperti ini. Kalau kalian lihat sekarang mungkin banyak yang hmm, banyak contohnya di splash art. Mungkin yang main Genshin atau yang main game-game gacha gitu, yang itu tuh sudah termasuk sama si environment-nya untuk mereka berdiri, itu sebenarnya sudah direncanakan matang-matangnya. Kayak contohnya kalau misalkan karakter yang ini, gimana sih penempatan kelincinya? Ini apa aja sih yang masuk di dalam? Ini sama contohnya yang lainnya. Nah, kalau ini kan dia udah ada propertinya ya. Propertinya itu ada gerobak, gerobak Jepang ya di situ. Itu memperlihatkan status biasanya. Nah, di sini dia bisa ngelihat ini kira-kira bawahnya nih, ini adalah referensi yang dipakai saat pembuatan karakter ini. Ini harusnya saya bisa, ini harusnya kalian bisa lihat ya. Kira-kira ini apa aja sih? Kenapa sih akhirnya pakainya angsa? Kenapa sih akhirnya pakainya Uchigatana misalnya? Atau misalnya kenapa sih akhirnya pakai kimono zaman Heiwa misalnya? Nah, itu semuanya bisa kalian masukkan di sini ya. Itu nanti saat kita finalisasi artbook. Nah, ini juga sama contohnya. Kalau ini mungkin agak lebih HD ya sebenarnya dibanding karakter-karakter yang tadi. Nah, ini juga sama. Di sini ada penjelasannya kenapa sih akhirnya di belakangnya ada bunga teratainya misalnya. Atau kenapa sih akhirnya di belakang ada petnya gitu, ada naganya. Nah, ini semuanya sebenarnya di desainnya sudah matang ya. Ada maksudnya juga. Kenapa akhirnya warna hijau dan sebagainya juga sama. Nah, kalau misalkan karena kalian sarjana S1, saat mendesain karakter seperti ini, sebenarnya itu harus tahu ya, harus research dulu. Kenapa sih pada akhirnya bentuknya seperti itu? Apalagi kalau misalkan game Onmyoji itu kan rata-rata em, mereka itu dari mitos ya, mitos-mitos dewa kalau nggak salah. Mitos-mitos dewa sama mitos dongeng yang ada di Jepang, itu harus research dulu. Kira-kira dari mana pakaian yang pas itu pada zaman apa, patternnya seperti apa, dan sebagainya. Karena kalau nggak, takutnya misinformasi gitu. Kayak kalian misalnya nih, kalau bikin karakter Roro Jonggrang, itu nggak boleh ya batiknya asal-asalan. Jadi misalnya em, ternyata si batik yang dipakai sama Roro Jonggrang yang kalian bikin, itu kalian asal patternnya nyomot dari internet. Ternyata itu adalah pattern yang dipakai sama rakyat jelata misalnya. Nah itu nggak boleh. Soalnya kan Roro Jonggrang dia ceritanya anak raja gitu ya. Nggak boleh pakai warna-warna yang dipakai sama rakyat. Atau misal kebalik, misalnya kalian bikin karakter rakyat jelata, tapi pakaiannya warna coklat, terus warna emas, warna merah. Nah itu nggak boleh. Kalau misalkan dalam budaya Jawa, warna-warna tersebut ya hanya boleh dipakai keluarga ningrat misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya, biar kalian gak misinformasi. Oke, karena tadi kita udah lihat, ini ada persiapan tugas. Cuman ini lebih ke reminder aja, apa yang sudah kalian bikin kemarin, yaitu buatlah konsep dengan ketentuan berikut. Karakternya sudah harus di ACC ya, karena kita di sini bikin turnaround-nya hanya karakter yang sudah final. Minimal 3 point atau T-figure. Kalau misalkan kalian bikinnya lebih dari 3 point atau T-figure, itu ada nilai tambahan. Ekspresi minimal 6, nggak boleh sama, nggak boleh cuman muka bulat-bulat, kalian bedain mulut dan matanya. Gesturnya minimal 3, cuma nanti yang di-render cuma satu aja. Sudah bukan sketsa ya teman-teman ya, minimal sudah line art. Kalau misalkan sudah di-render itu akan lebih baik lagi. Gunakan skala, ini bisa ditambahin di akhir. Lalu formatnya seperti biasa di A4, portrait atau landscape mangga, cuman akan lebih baik kalau bentuknya landscape-nya karena bisa melihat secara keseluruhan. Lalu maksimal 300 dpi digabungkan menjadi satu PDF digital. Nah, sebelum saya ngelihat punya teman-teman, di sini mungkin saya bakal ngeliatin punya cutting. Kelihatan ya, teman-teman? Udah pernah lihat yang ini belum? Belum ya? Beneran belum? Real ya? Belum ya? Baiklah. Mungkin bakal saya liatin dulu. Bentar. Eh, Nah, ini contoh ini yang baik ya. Oke, di sini dia ada gestur, ada penjelasan karakternya. Nah, ini sebenarnya waktu sidang
sempat saya omelin karena dia cuma satu, tapi space-nya beda. Padahal tidak boleh ya, harusnya di berbagai macam ininya, berbagai macam angle. Lalu di sini ada turn around. Di sini dia turn around-nya, oh ini kalau bisa kalian buatnya lebih bagusnya dari ini, lebih lengkap. Kalau ini kan kalau nggak salah artbook cutting kalian 3-4 tahun lalu. Jadi banyak banget miss-nya yang kurang. Jadi kayak kode warna. Terus di sini dia ada turn around-nya pakai T-figure. Jadi lengannya terpisah ya. Nah, di sini ada eksplorasi. Kalau kalian lihat, ada eksplorasi. Terus dia referensinya dicantumkan. Kenapa pakai hal-hal tersebut? Ini juga sama, ada early design. Ada body exploration sama muka. Dan ini based on data ya teman-teman ya. Nah, ini ada karakter berikutnya, si Jaka. Juga sama. Di early design. Ini maaf ya, saya cepat karena bentar lagi kita waktunya habis. Kalian harus ke kelas berikutnya. Nah, ini ada karakter Sekar. Kalau nggak salah ini karakter untuk dongeng. Jadi dia bikin visual novel, kalau nggak salah. Oke, ini ada body exploration juga sama. Ini semua body exploration, bentuk muka dan sebagainya, dia semuanya berdasarkan data ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan bagusnya saat mendesain itu pakai data juga. Oh, ini ada kayak kakek terakhir, Empu Wisesa. Ini juga sama ya, ada early design. Tadinya tuh gini, seperti kakek-kakek pada umumnya gitu. Cuman saat progres bimbingan dan sebagainya berubah banyak, jadinya lebih menarik. Ini jangan lupa ada skala. Sama di sini ada implementasi. Cuman kan kalau ini kan TA ya, jadi buat kalian nanti confuse cukup sampai yang tadi aja, sampai skala aja. Kayak di sini ada key arts. Ini kakaknya. Mungkin kapan-kapan kalau ketemu gitu ya. Oke. Em, karena ini waktunya sudah habis ya teman-teman. Mungkin nanti untuk bagian bimbingan asistensi untuk karakter, kayaknya nanti bakal terpisah aja, kemungkinan bakal online, cuman mungkin nggak sekarang, nanti saya akan kasih detailnya untuk Zoom dan tanggal serta waktunya itu di Discord yang kita pakai bareng-bareng. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sudah paham semua? Kalau sudah paham bisa kasih saya, saya stop share dulu ya. Bisa kasih saya jempol? Oke, sebelum saya tutup kelasnya, karena ini kita kelas online, harus ada eviden untuk kelas ya, teman-teman. Jadi kita bisa foto bersama dulu. Kalau minggu lalu kan kita posenya foto KTP ya. Kalau sekarang kalian mau posenya apa? Foto KTP lagi? Boleh? Oke. Kalau gitu kita foto KTP dulu, teman-teman. Sudah senyum ya, foto KTP-nya senyum. Hoodie-nya dibuka ya, Mas Raffi. Oke, cakep kok, cakep. Oke. Saya hitung ya, teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, sip. Sudah saya screenshot. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Jangan lupa nanti kita asistensi. Mungkin besok atau lusa untuk waktu dan Zoom-nya bakal saya kasih ya. Terima kasih teman-teman. Kelasnya saya tutup. Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Terima Waalaikumsalam, kasih. makasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.